Halo Ayah Bunda apakah pernah merasakan kalau anak autis seringkali terlihat cuek terhadap emosi pada saat berkomunikasi? Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi dan apa saja solusinya? Yuk kita lanjut simak videonya. Jadi, kejelasan komunikasi ditentukan oleh 3 komponen utama, yaitu kata-kata yang digunakan sebesar 7%, tonalitas saat mengatakan 38%, dan bahasa tubuh dan ekspresi sebesar 55%. Dari model komunikasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita tidak bisa memahami aspek tonalitas dalam berkomunikasi, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami makna komunikasi secara utuh. Kebanyakan individu autis mengalami kesulitan dengan bahasa sosial, baik verbal maupun non-verbal, yang digunakan dalam interaksi sosial seperti percakapan, terutama disebabkan oleh kesulitan mereka dalam menafsirkan emosi yang disampaikan melalui intonasi suara. Ketika anak-anak neurotipikal tumbuh dan berkembang, mereka belajar mengaitkan berbagai suara vokal dengan berbagai emosi dan perasaan. Namun, bagi anak-anak autis, bidang bahasa sosial seringkali menjadi tantangan bagi mereka. Dalam suatu penelitian mencoba mencari jawaban mengapa anak autis sulit memahami emosi yang tersirat dalam komunikasi. Penelitian ini melibatkan 43 anak autis dan neurotipikal yang berusia antara 7 sampai 12 tahun. Para peneliti mampu mengidentifikasi bagian tertentu dari otak yang menafsirkan suara untuk memahami emosi. Temuannya mengungkapkan bahwa anak-anak autis dapat mendengar dan memproses berbagai nada bicara terkait dengan emosi yang berbeda. Namun masalahnya terletak pada kemampuan otaknya dalam menafsirkan suara-suara tersebut. Selama penelitian, dua-dua anak autis mendengarkan rekaman frasa berbeda. Sekelompok 21 anak neurotipikal digunakan sebagai pembanding. Setiap rekaman yang dibacakan dengan nada suara yang berbeda-beda, yaitu netral, gembira, atau sedih. Setiap anak kemudian disuruh menyebutkan emosi yang menurut mereka sedang disampaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa anak autis mempunyai waktu yang lebih menantang dengan tugas ini. Selanjutnya, kedua kelompok anak tersebut mendengarkan rekaman saat menjalani MRI, baik pada anak-anak autis maupun neurotipikal. Bagian otak mereka yang berhubungan dengan pendengaran merespon dengan cara yang sama. Namun, ada perbedaan respon otak terkait dengan temporoparietal junction, bagian otak yang terlibat dalam komunikasi sosial. Jadi, intinya jika Anda berkomunikasi dengan anak autis dan dia seolah tidak memahami perasaan yang tersirat dalam komunikasi tersebut, bukan berarti mereka tidak peduli. Ini hanya karena perbedaan fungsi otak mereka. Lalu, bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan Intensive Interaction Therapy atau yang sering disebut IIT. IIT dapat membantu anak dan orang dewasa autis memperkuat keterampilan komunikasi sosial mereka, baik dalam memahami bahasa sosial maupun dalam mengekspresikannya sendiri. Prosedur ini dimulai dengan mendiskusikan berbagai emosi dan belajar memberi nama serta mengidentifikasinya. Dari sana, anak autis tersebut mungkin menonton video orang lain berbicara, mendengarkan rekaman, atau bermain peran dengan membuat pernyataan dengan nada vokal yang berbeda. Fasilitator terapi selanjutnya membantu individu autis melalui tugas dan memberikan isyarat yang diperlukan untuk mengidentifikasi emosi yang dikomunikasikan. Selain menafsirkan nada emosi, IIT juga memiliki tujuan lain, yaitu konsisten dan tidak berpindah-pindah topik saat bicara, menggunakan komunikasi nonverbal, melatih joint attention, latihan giliran berbicara, serta memasukkan humor, sarkasme, dan bahasa kiasan dalam percakapan. Semua hal tersebut akan membuatnya mampu berkomunikasi secara alami.